Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bersama-sama malam hari ini kita siapkan hati bersama-sama, kita naikkan pujian dan syukur di hadapan Tuhan. Saya percaya sepanjang hari ini kita semua mengalami begitu banyak kebaikan Tuhan. Sebab itu bersama-sama malam hari ini kita bertemu dalam hadirat Tuhan. Kita bawa setiap hati dan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Mari bersama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami tahu semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu atas hidup kami. Bukan oleh karena kuat dan gagah kami, tapi kami punya Tuhan yang luar biasa menyertai hidup kami sampai hari ini. Sebab itu sama-sama kami mau siapkan hati kami malam hari ini Tuhan, untuk datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan bahkan mujizat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami bawa setiap hati kami datang memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu. Ini hati kami, ini nyanyian kami bagi-Mu Tuhan. Ku membawa hatiku, amin, hanya Engkau di hidupku. Katakan Yesus Engkau, Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah, selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa hidupku. Ini persembahan kami Tuhan. Inilah persembahan hanya bagi-Mu. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku. Hanya Engkau di hidupku. Panggil namanya Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Kami bawa setiap hidup kami. Ku membawa Ini persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Inilah persembahanku untuk Yesusku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hatiku, kami bawa pujian bagi-Mu Tuhan. Biar segala hormat hanya bagi-Mu. Sebab Engkau yang kudus, yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Kami percaya anugerah-Mu melimpah atas hidupku, kemurahan-Mu atasku Tuhan. Oh, ku membawa hatiku. hanya Engkau di hidupku. Yesus. Oh Yesusku, Kau terindah. Selamanya kami menyembah. Kami bawa hidup. Ku
Engkau teramat baik atas hidup kami. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, pengorbanan-Mu atas hidup kami, bukti kuasa kasih-Mu Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Yesus, ini hidup kami. Sebab Engkau terlebih dulu memberikan hidup-Mu atas setiap kami Tuhan. Pengorbanan-Mu Tuhan atas setiap kami. Sebab itu hati kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari nyatakan, Yesus, apa arti hidupku? Amin. Bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik dari-Mu, yang terbaik tersedia bagiku, ku bersyukur. Amin. Atas kasih karunia-Mu Yesus. Oh, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, Yesus. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa yang terbaik dari-Mu Tuhan, yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas panggilan-Mu. Haleluya. Yesus, Panggil apa arti namanya. hidupku Oh, bila Kau tak berikan nyawamu amin Tuhan. yang terbaik Tersedia bagi setiap kami. bagi. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Ku Terima bersyukur kasih atas kasih karunia-Mu. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu Tuhan, darah-Mu itu yang menebus setiap kami. Kami peroleh anugerah keselamatan hari ini. Semua oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Ajar hati kami bersyukur dan selalu berseru kepada Tuhan Yesus. Hanya kepada nama-Mu Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Engkau yang berdaulat penuh atas setiap hidup kami. Engkau jaminan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh, mari bersama katakan, Yesus, apa arti hidupku ya Tuhan, bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik. Terima kasih Tuhan. tersedia bagi. Terima kasih, kami bersyukur. Ku bersyukur Oh, atas kasih-Mu Yesus. Yesus, apa arti hidup? Kami bersyukur Bapa. Bila Kau tak berikan nyawa Terima kasih untuk semua yang Tuhan kerjakan dalam yang hidup. terbaik Terima
terima kasih. tersedia bagiku. Oh, Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari rasakan kasih-Nya mengalir. Izinkan Tuhan mendekapmu malam ini. Nikmati indahnya kekudusan. Mari nikmati malam hari ini. Tuhan, penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan. Yes. Yes. Jesus. Kami mau diam di hadirat Tuhan. Menikmati indahnya kasih-Mu ya Tuhan. Menikmati indahnya hadirat-Mu. Jesus. 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 Ya. Yes. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Nya kekudusan penuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Yes. Ku mengangkat tanganku. Yes. Ku bersyukur. Dan ku bersyukur. Mari sembah. Menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu. Rasakan Mari rasakan kasih Tuhan ya, ya. Dan indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Yes. Jesus. Penuhi dengan kasih-Mu ya Tuhan. Kami mau diam di hadirat-Mu malam ini. Diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku. Kami bersyukur Tuhan. Dan Yesus. ku bersyukur. Menyembah. Penuhi dengan kasih-Mu. Dengan kasih-Mu Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Mari lebih lagi. Rasakan kasih Tuhan mengalir. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Yes, kekudusan-Mu penuhi Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat. Ku mengangkat tanganku. Yes. Kami mau bersyukur menyembah-Mu ya Tuhan. Ya. Menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Penuhi kami. Yes. Diam di hadirat-Mu. Mari datang malam ini. Datang pada Tuhan malam ini. Mari izinkan Tuhan menjamah-Mu. Yes. Jesus. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau diam
Kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Jesus, Jesus. Your presence Lord. Hadirat-Mu ya Tuhan, Holy Spirit. Terima kasih. Jesus, Jesus. Makasih. Makasih Tuhan. Ku rasakan kasih. Mari dengan lembut. Mari rasakan kasih Tuhan. Yes. Indahnya kekudusan-Mu ya Tuhan. Menuhi dengan kasih. Yes. Menuhi kami Tuhan. Diam di hadirat-Mu. Kami angkat tangan kami. Yes. Mari angkat tangan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah Engkau Tuhan. Menuhi kami. Kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Diam di hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini kami boleh kembali berjumpa di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, kami membuka hati bagi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita kembali berjumpa di Mezbah Doa malam ini. Saya percaya kita mau akan anugerah Tuhan. Saya masih berada di Surabaya untuk beberapa pelayanan ke depan. Namun saya percaya Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Biar iman kita mau terus setia kepada Tuhan. Iya, baik, saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Selamat malam Ibu Debbie beserta seluruh tim, juga jemaat Mezbah Doa di mana saja berada. Perkenalkan, kami adalah orang tua dari anak kami yang bernama Leticia. Dan malam ini kami mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang luar biasa yang belum kami terima tetapi masih kami imani. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kami adalah orang tua yang memiliki anak satu-satunya dan anak ini sangat istimewa. Ya, dia adalah seorang putri yang memiliki penyakit jantung bawaan dari lahir. Waktu itu anak kami ini pernah bersaksi di Mezbah Doa karena anak kami sudah dioperasi waktu umur 3,5 tahun. Saat itu Tuhan memberikan mujizat yang luar biasa sehingga anak kami ini dapat hidup sampai sekarang umur 11 tahun. Namun sekarang dokter kembali menyarankan untuk anak kami operasi yang kedua karena jantungnya mengalami masalah kembali. Namun operasi kali ini membuat kami sebagai orang tua menjadi dilema dan sangat berat. Dilemanya karena jika kami tidak mengambil langkah operasi, maka kami merasa trauma karena kami merasa trauma dengan yang terjadi waktu operasi yang pertama. Dan kedepannya anak kami akan mengalami komplikasi yang fatal. Namun jika kami mengambil langkah operasi, hasilnya pun tidak bisa diprediksi karena riwayat operasi pertama tidak baik. Jadi kami bergumul sangat berat untuk langkah yang harus kami ambil dalam pergumulan ini. Kami selalu mendengarkan kesaksian-kesaksian yang luar biasa di Mezbah Doa sehingga kami merasa kuat. Suatu hari di saat saya sedang mengikuti Mezbah Doa, saat saya sedang menyembah, tiba-tiba Tuhan ingatkan kami tentang Abraham yang diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak anak satu-satunya bagi Abraham kepada Allah. Dan Abraham tetap melakukan perintah Tuhan. Namun karena iman Abraham, Tuhan pun akhirnya menyediakan domba untuk disembelih. Ya, jika lewat semua ini Tuhan pun menguji iman kami seperti Abraham, maka kami pun percaya kalau Tuhan akan menolong putri kami. Jika Tuhan juga menjawab pergumulan dan doa kami, apapun itu keputusannya kami beriman.
Tuhan pasti akan tolong dan beri yang terbaik bagi putri kami. Kami hanya serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Demikian Bu kesaksian kami. Mohon maaf kalau panjang, kiranya kesaksian dapat menjadi berkat dan meneguhkan iman kita semua sebagai orang pilihan Tuhan. Doa kami Bu Dewi keluarga dan seluruh tim ya sehat selalu dan menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Iya Bapak Ibu memang ya sulit seringkali pergumulan dan ya keputusan yang harus kita ambil tuh tidak gampang. Tapi waktu kita berserah pada Tuhan, maka Tuhan tuh turut bekerja mendatangkan kebaikan. Kita doakan buat anak Leticia, ya pasti Tuhan melakukan yang terbaik. Karena kehidupan itu sungguh berasal dari Tuhan. Tidak ada satupun penyakit yang bisa meranggut nyawa kita kalau belum waktunya memang kita dipanggil Tuhan. Ya, terima kasih Bapak, tetap kuat dalam Tuhan dan kita semua berdoa yang terbaik buat Leticia. Iya, dan hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan melanjutkan apa yang sudah kita baca kemarin ya, dan sekarang kita masuk Mazmur 41 dan judul perikopnya adalah doa minta penyembuhan. Iya, judul perikopnya Mazmur 41 doa minta penyembuhan. Ya, pas dengan kesaksiannya Bapak dan Ibu ya buat Leticia, kita semua juga berdoa minta kesembuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Ini adalah dari Daud. Daud menulis Mazmur ini dan ini juga menjadi doa dan pergumulan kita semua. Ya, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Ya, jadi dikatakan bahwa orang yang suka memperhatikan orang lemah itu Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Dalam hidup ini ya Tuhan itu memanggil kita untuk ya terus hidup kita ini boleh menjadi berkat. Ayo Bapak Ibu perhatikan orang yang lemah, orang yang sedang dalam masalah, orang yang sedang dalam pergumulan, kita ini suka menolong orang, menguatkan orang. Maka firman Tuhan berkata bahwa ya Tuhan itu akan meluputkan kita pada waktu celaka. Orang yang memperhatikan orang lemah, ya Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Waktu kita hidup menjadi berkat, menjadi saluran kasih Tuhan, maka kita gak perlu takut sebab perlindungan Tuhan itu nyata. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Ya wow, bayangkan Bapak Ibu kalau kita disuka menolong orang, memperhatikan orang yang lemah, memberi perhatian pada mereka yang membutuhkan. Ya dikatakan bahwa Tuhan akan melindungi dia, bahkan Tuhan memelihara nyawanya sehingga ia akan disebut berbahagia di bumi. Dan memang apalah kebahagiaan kita ini selain menjadi berkat buat banyak orang. Engkau takkan ya Tuhan melindungi dia dan memelihara nyawanya sehingga ia disebut bahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Ya, jadi Tuhan tidak akan membiarkan orang-orang yang memperhatikan orang lemah dipermainkan oleh orang-orang yang tidak suka, oleh musuhnya, oleh siapapun itu. Sebab Tuhan akan menjadi perlindungan bagi orang yang suka memperhatikan orang lemah. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Itu yang selalu saya katakan saudara. Ya, berikan alasan untuk Tuhan itu memberikan kita umur panjang. Waktu hidup kita ini boleh menjadi berkat. Ketika Hizkia divonis bahwa dia akan mati, tidak akan sembuh lagi, dia berdoa kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan, ingatlah kiranya aku ini hidup di hadapanmu dengan setia, dengan tulus hati, dan aku melakukan semua yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu ketika dia melakukan itu, dia berdoa begitu, maka Tuhan menolong dia dan dikatakan umurnya diperpanjang ya. Dan itulah, biarlah Tuhan menemukan alasan di hidup kita ini untuk hidup kita. Bayangkan tidak main-main loh. Ya, Tuhan bilang orang yang lemah itu, orang yang memperhatikan orang lemah itu diluputkan pada waktu celaka. Tuhan melindungi, memelihara nyawa sehingga disebut berbahagia. Bahkan
Tuhan melindungi dia dari musuhnya. Bahkan Tuhan membantu dia di ranjangnya ketika dia sakit. Di tempat tidurnya Tuhan datang untuk memulihkan dia sama sekali dari sakitnya. Kalau aku, ya kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Ya, musuhku mengatakan yang jahat tentang aku, bilakah ia mati dan namanya hilang lenyap? Daud berkata, ya kalau Daud dia bilang, kataku, Tuhan kasihanilah aku, sembuhkanlah aku, sebab terhadap Engkaulah aku berdosa. Daud juga mengalami ketika sakit dia memohon kesembuhan dari Tuhan dan dia mengakui dosanya. Makanya kalau sakit penyakit kita tuh datang karena dosa, mintalah ampun sama Tuhan dan bertobat. Supaya kita disembuhkan, kita diampuni dan kita dipulihkan Tuhan. Ya, dia katakan bahwa musuh-musuhnya itu pengen dia mati. Ya, pengen namanya hilang lenyap. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Bahkan orang yang datang menjenguk Daud pura-pura baik, padahal di luar dia menjatuhkan, dia menjelekkan. Ya, itulah manusia. Penyakit jahanam telah menimpa dia, sekali ia berbaring takkan bangun-bangun lagi. Ya, jadi Daud bilang ketika orang membesuk dia sakit, waktu orang itu pulang dia bilang, dia kena penyakit parah, bentar lagi dia pasti mati. Orang berbisik-bisik tentang aku, ya kata Daud. Jadi itulah saudara ya, kita ini tidak bisa berharap pada siapa-siapa, kita hanya bisa berharap pada Tuhan. Bahkan kita juga gak bisa berharap pada manusia ketika orang itu datang menjenguk, kelihatannya baik padahal mengharapkan kematiannya. Ya, dan Daud berkata, semua yang orang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama tentang aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Ya, dan Daud berkata, penyakit jahanam telah menimpa aku. Ya, dan sekali berbaring tidak akan bangun lagi, itu orang bilang. Bahkan sahabat karibku yang kupercayai, yang makan rotiku, telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya apa? Keluarga yang dekat, yang ikut makan bersama-sama, yang dia tolong. Ya, bahkan sudah mengangkat tumit, artinya apa? Mau meninggalkan dia. Gak ada orang yang bisa kita andalkan di dunia ini selain daripada Tuhan. Tetapi Engkau ya Tuhan, kasihanilah aku dan tegakkanlah aku. Maka aku hendak mengadakan pembalasan terhadap mereka, kata Daud. Ayat berikutnya dikatakan di sana bahwa ya Daud meminta dari Tuhan ya pembalasan. Daud meminta untuk Tuhan itu membela dia. Ya, tegakkanlah aku. Dengan demikian aku tahu bahwa Engkau berkenan kepadaku apabila musuhku tidak bersorak-sorai karena aku. Ya, Daud itu mau mereka melihat Tuhan membela dia sehingga mereka gak bersorak-sorak atas kejatuhannya. Tetapi Engkau menopang aku. Karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Daud berkata, tapi dia bisa tegak sampai hari ini. Berbagai pergumulan, kesulitan dia lalui. Kalau dia bisa tegak sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Karena Engkau, dia berkata, tegak di hadapan-Mu selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu, ya ketika kita ini mau sungguh-sungguh ikut Tuhan memang tidak mudah. Tapi percayalah Tuhan itu menyertai kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu tetaplah setia, bertobat, datang kepada Tuhan. Supaya hidup kita ini boleh sungguh-sungguh ya mengalami Tuhan, mengalami kemuliaan Tuhan. Dan kita boleh juga mengalami ya semua yang baik dari Tuhan. Supaya hidup kita ini juga boleh menjadi berkat. Bahkan kita juga boleh ya menceritakan kemuliaan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita satukan hati. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan yang sudah menyertai kami, Tuhan yang sudah memberi kekuatan bagi kami, Tuhan yang menasihati kami lewat firman-Mu. Malam ini kami membuka hati dan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi kami, membawa kami untuk senantiasa percaya dan melihat kepada kebaikan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, mereka yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah yang berat, Tuhan turut bekerja. Masalah keuangan, pemulihan dalam keluarga, sakit, penyakit, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan yang terbaik bagi hidup kami. Karena itu Bapa, jadilah jawaban dalam setiap persoalan kami dan bawalah kami untuk sungguh-sungguh bertobat. Mampukan kami untuk hidup dalam kebenaran-Mu, dalam kekudusan-Mu dan menghormati Engkau. Karena itu Tuhan,
Kami sama-sama membawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau menjadi jawaban dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lautan Tuhan tercurah, anugerah Tuhan melimpah. Biar roh takut akan Tuhan ada atas Presiden Prabowo, Gibran. Semua yang mereka putuskan, mereka laksanakan semua berdasarkan dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami percaya juga hujan pertobatan tercurah atas bangsa dan negara kami, juga bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Biar lawatan Tuhan tercurah, anugerah Tuhan tercurah, sehingga hujan pertobatan terjadi. Bahkan bukan hanya di Indonesia, tapi di bangsa-bangsa orang berbalik datang kepada Tuhan dan bertobat. Terima kasih Bapa, karena itu kami buka hati dan tangan kami. Bapak Ibu, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan apapun yang kita perbuat, Dia Tuhan memberkati. Shalom saudara dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus.